Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Siska Bercerita. Hari ini saya mau cerita tentang ini ya teman-teman, karena saya buka warung. Jadi cerita saya ini permasalahan yang sering terjadi di warung, yaitu masalah hutang mengutang teman-teman. Jadi saya memang buka warung itu enggak, dari awal saya enggak memberikan hutang kepada pembeli saya ya teman-teman. Banyak sekali pembeli yang menanyakan apakah bisa berhutang di warung saya. Karena warung saya ini kecil, saya butuh perputaran modal, jadi saya tidak memberikan hutang. Nah, saya ini masih jengkel sama kemarin ada orang yang bilangnya bayarnya sore. Ternyata ini sudah 3 hari, hampir 4 hari, besok itu dia hanya mengangsur 10.000, hutangnya itu 44.000 teman-teman. Gara-gara dia beli beras eceran di tempat saya. Ya karena tadi saya ya sudahlah, saya pikir kalau sore bayar ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya saya kalau nggak hutangin ke dia pun nggak jadi masalah teman-teman. Toh beras itu laku nggak laku juga saya makan. Saya nggak jual beras yang nggak saya makan teman-teman. Dan saya hanya jual satu merek beras, yaitu Rambutan teman-teman. Jadi dia itu bawa uang 20.000 beli beras 3 kilo sama beli mie kalau nggak salah. Pokoknya hutangnya 44.000. Dan setelah 3 hari ini dia baru mengangsur 10.000. Apakah orang seperti itu bisa dipercaya teman-teman? Jadi itulah kenapa saya selama ini saya nggak pernah memberikan hutang kepada orang. Kalau orang berhutang di tempat saya akan langsung bilang, maaf bapak ibu, tante, bibi atau apa, kakak, abang, saya di warung ini itu uangnya harus berputar. Nah, jika uangnya mandek 50.000 atau ya 40.000 lah atau 30.000, itu sudah saya bisa putarkan untuk beli galon atau gas teman-teman. Nah, kalau kita belanja sama orang uangnya kurang, itu nggak bakalan dikasih teman-teman. Saya juga nggak mau ngutang di toko orang lain, karena biar kita ini waras ya teman-teman, bebas hutang, biar nggak terbebani gitu. Jadi saya sarankan kecil-kecilan nggak apa, yang penting kita nggak berhutang sama orang juga jangan sampai berhutang sama kita. Karena jika orang itu sudah berhutang sama kita, kita sudah memutus tali silaturahmi sama orang itu. Banyak sekali kejadian karena hutang yang gak seberapa kita kasih ke orang, karena tadi awalnya kita kasihan sama dia, ternyata besoknya kita nggak lihat batang hidungnya lagi teman-teman. Dia pun takut untuk bertemu kita. Jadi lebih baik dari awal kita tegaskan nggak bisa menolong untuk memberikan hutang. Bukannya nggak kasihan, tapi memang di warung ini tidak bisa memberikan pertolongan hutang. Ya, saya akan terus terang seperti itu. Saya menyesal sekali menolong orang itu teman-teman. Itu hanya 1 orang. Untung saya tidak pernah memberikan hutang kepada orang lain. Bagaimana kalau ada 10 orang yang berhutang seperti itu teman-teman, dengan nilai yang sama, dan itu sudah 400-an lebih. Kalau seandainya ada 10 orang teman-teman, bagaimana itu? Makanya sebagian warung orang itu bisa gulung tikar karena orang berhutang. Dengan istilah lain, bond itu nggak cuma yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, itu adalah bom. Sedangkan yang menghancurkan perekonomian toko dan warung itu adalah bond teman-teman. Tuh saya jengkel sekali sama orang seperti itu, omongannya nggak bisa dipakai.
kita kasihan sama dia tapi dia tidak berniat, gimana ya, dia orang seperti itu muka memelas. Kita itu mau menolong orang lain teman-teman, tapi kalau orang yang kita tolong seperti itu tidak akan kedua kali say no untuk itu termasuk juga tipe orang seperti itu juga termasuk tipe orang ini ya teman-teman, apa tuh namanya, toksik ya, karena bisa membuat kita tidak waras. Bayangkan teman-teman, seandainya kita mau tukar galon tuh harga 10 pokoknya keseluruhan galon itu harganya 100.000. Nah, kalau uang kita mandek di situ 40.000, sudah rugi berapa kita teman-teman, nggak bisa putar uang kita. Nah, kita buka warung ini bukan untuk ini ya teman-teman. Kalau memang kita mau mencari pahala, kita bisa langsung sumbang uang ke panti asuhan atau kemana lah teman-teman, ke orang yang nggak mampu. Lebih baik seperti itu daripada kita harus menolong orang yang nggak jelas seperti ini teman-teman. Dia tuh ada uangnya tapi dia tuh nggak mau bayar kita, udah titik gitu aja. Oke teman-teman, cerita saya sampai di sini. Ini adalah curahan kejengkelan hati saya sama orang yang nggak bisa dipercaya seperti itu teman-teman. Hanya 40.000 saja nggak bisa dipercaya, apalagi ratusan ribu. Dan saya jamin orang seperti ini hidupnya itu nggak akan mulus perjalanannya, karena dia sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di channel saya berikutnya. Untuk teman-teman yang mau komentar, kasih masukan untuk cerita saya atau channel saya, boleh langsung komen saja. Dan bagi yang suka dengan cerita saya, boleh like ya teman-teman. Dadah.